Psalm 84:11-12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dengan tetap berdiri, mari kita nyanyian penghormatan kepada Tuhan Yesus kita. Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan. Please remain standing as we raise our voice and let's sing Hosana, Lord, you are good. From those who obey you. Seperti Mazmur yang kami baru baca, kami bersyukur kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Just like the psalm says, we are thankful because we can dwell in your house. Bapa, berkati kami semua di sini dengan firman-Mu. Lord, bless us with your words. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan berbicara, yang akan melayani di tempat ini, di sekolah minggu maupun di youth service. Bless those who are serving in this place, in Sunday school and also in youth service. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. You may sit. Please sit down. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 16 ayat ke-8. Let's read the message of hope taken from Psalm 16 verse 8. Bisa kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita selalu bisa percaya kalau Dia selalu menepati janjinya. The Lord never leaves us, and we can always trust that He will always fulfill His promises. Mari kita nyanyikan dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan It's So Sweet to Trust in Jesus. Let's raise our voice and sing our thanksgiving. It's so sweet to trust in Jesus. It's so sweet.
3 ayat yang ke-11 sampai 12. Let's listen to God's message of forgiveness taken from Psalm 103, 11 to 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita berdiri, kita menyembah Tuhan kita yang besar kasih setianya dengan menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Please stand as we worship His loving kindness by singing, You Are With Me. Musim hidupku
Saudara-saudara, kita akan berdoa. Kita akan terus meminta Tuhan turun tangan melindungi saudara-saudara kita di Indonesia. We are going to continue praying that God will intervene and protect our brothers and sisters in Indonesia. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, marilah kita naikkan pujian nama Yesus. And before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Good morning, our Heavenly Father. Thank you for this new day that you have given us, for us to come into your house and to worship you. Kami menengok ke belakang, kami berterima kasih atas berkat demi berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. As we look back, we can only give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami juga menaikkan syukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat sehingga kami bisa datang berbakti kepadamu bersama-sama. We are also thankful to you, Father, for the good health that you have given us so that we can be here together to worship you. Kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. So we pray, please forgive us, our Heavenly Father. Bapa, kami naikkan doa buat Indonesia yang tengah dilanda oleh COVID-19 sebegitu parahnya. We want to lift up our prayer, Father, for Indonesia, which is struck by COVID-19 so severely. Bapa, kami mohon turunkanlah tangan-Mu, hentikanlah penyebaran COVID-19 ini. We pray, Heavenly Father, may you extend your hands and put a stop to the spread of COVID-19. Lindungilah semua orang-orang di Indonesia. May you protect everybody there in Indonesia. Bagi yang sakit, kami memohon
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Those who are infected, we pray in the name of Jesus that you will touch them and heal them. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Peter, keponakan dari Bapak Hendrik dan Ibu Isabella yang tengah sakit di Indonesia. Kami juga minta turunkanlah tangan-Mu atasnya dan sembuhkanlah Bapak Peter yang tengah sakit ini. We also, Father, pray for our brother Peter who is sick in Indonesia, the in-law of our brother here, Hendrik and Isabel. We pray, Heavenly Father, may you touch him, may you put your hands upon him and heal him. Bapak, kami juga naikkan doa buat pemerintah Indonesia. Berilah hikmat kepada mereka untuk mengatur, mengurus masalah yang sebegini besar. We also pray, Father, for the government, those who are in charge, may you give them wisdom so that they know what they should do. Bapak, kami juga naikkan doa buat Saudari Andri, anak dari Saudara Lingling. Kami berterima kasih atas kemajuan yang boleh dialaminya. We want to pray now, Father, for Andri, the daughter of our sister Lingling. We thank you, Father, for the progress that she has made. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan sempurnakan pemulihannya. We pray, Father, may you perfect the restoration, the healing that you have performed in her body. Kami juga berdoa, Bapak, buat Om Tek Ho. Berilah kekuatan kepada Om Tek Ho, berilah tidur yang nyenyak, supaya Om Tek Ho juga bisa beristirahat. We also pray for Om Tek Ho. May you continue to strengthen him and to also make him able to sleep well. Berilah kekuatan kepada Tante Fun yang merawatnya. May you give Tante Fun strength, Father, as she provides care for him. Kami juga berdoa buat Tante Margaret. Berilah kepada Tante Margaret tubuh yang nyaman. Berilah damai sejahtera. Biarlah Tante bisa tidur dengan nyenyak pula. We also remember Tante Margaret. May you make her body comfortable, that she can also in peace go to sleep. Kami berdoa, Bapa, buat Tante Elvir, berilah kepadanya kekuatan, ringankanlah dan lenyapkanlah sakit yang dideritanya. We also remember Tante Elvir. May you also visit her, touch her, and strengthen her. May you take away the pain that she is suffering from. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada Om Anton yang mendampinginya. We also pray, may you give Om Anton strength and good health as he is there beside her every single day. Bapak, kami terus naikkan doa juga buat Saudari Stephanie and Mira. Biarlah Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. We pray, Father, for Stephanie and Mira. May you continue to give them good health. Kami juga berdoa buat Saudari Herwi. Berilah kepadanya kesembuhan sehingga dia kembali sehat. We pray for our sister Herwi. May you touch her and heal her, that she will remain healthy. Kami berdoa pula kesembuhan buat Saudara Anyao. Sembuhkanlah dia, Tuhan. We pray for our brother Anyao. May you also place your hands of healing upon him. Teruslah juga beri kekuatan kesehatan kepada Om David Sugita. We pray for continued recovery for Om David Sugita. That each day he will get better and stronger. Dan juga Bapak, berkenanlah menyembuhkan tetangga kami Norma dan juga saya. Berilah kepada kami kesehatan. We pray, Father, for our neighbor Norma and also for me. May you also touch us and heal us and keep us healthy. Bapak dalam surga, sekarang kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mempunyai pergumulan yang tidak bisa diungkapkan, tapi Engkau tahu. Now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who have personal struggles that cannot be expressed, but you know them, Father. Biarlah Tuhan turun tangan,
tolonglah mereka. Berilah kepada mereka kekuatan yang mereka butuhkan. We pray, Father, may you help them. May you extend your hands of grace upon them. Dan sekarang kami berdoa, Bapa, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We're ready to listen to you. Oh ya Bapak, saya lupa doa buat Om Peter Subadia. Biarlah tangan-Mu juga menyembuhkannya, memberikan kekuatan kepadanya. We also want to pray, Father, for Peter Subadia. May you touch Om Peter, heal him and strengthen him. Berilah kekuatan juga kepada Tante Shuna yang merawatnya. May you also provide strength to Tante Shuna who cares for him. Bapak, terima kasih. Bersabdalah, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah dia mempunyai rencana perjalanan. The theme of today's message is He's got the itinerary. Saudara, marilah kita buka Kisah Para Rasul pasal 18. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 18. Kisah Para Rasul pasal 18. The book of Acts chapter 18. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 4, and we are going to read from verse 1 to verse 4. Marilah kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Will you please read? Will you please stand for the reading of the scripture? Saya akan membacakan ayat 1, saudara menyambut membaca ayat kedua. I will read verse 1 and you respond by reading verse 2. Kisah Para Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Verse 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Verse 4, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. You may be seated, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, salah satu misteri dalam kehidupan adalah kita tidak tahu apakah yang akan terjadi pada hidup kita ini. One of the mysteries of life is we do not know what will happen to us. Kita bisa membuat rencana, tapi kita belum tentu bisa merealisasikannya. We can only plan, but we may not make it happen. Saudara, kita bisa misalkan merencanakan masa pensiun yang bahagia, tapi tiba-tiba penyakit datang dan dalam waktu sekejap mengubah hidup kita 180 derajat. For instance, we can plan a happy retirement, but sickness can come and within days changes our lives 180 degrees. Kita mungkin merencanakan mempunyai keluarga yang bahagia, tapi masalah mendera dan akhirnya merobek-robek keluarga kita. We can plan a happy family life, but problems can come and tear our family apart. Nah, tapi saudara, saya menemukan ada satu lagi misteri dalam hidup, yaitu kita tidak tahu
siapa yang akan kita temui. But there's another mystery of life that I have discovered. We do not know whom we shall meet. Saudara, kita dapat merancang-rancang siapa yang ingin kita temui, tapi belum tentu kita bisa mewujudkannya. We can plan as to whom we wish to meet, but we may not make it happen. Mungkin mereka tidak ada waktu, atau mereka menolak untuk berjumpa dengan kita. Tapi saudara, kadang kita ini berjumpa dengan orang yang tidak kita bayangkan atau duga kita akan temui. But there are times though we meet those whom we never expected to meet. Nah saudara, hari ini kita akan melihat dua misteri kehidupan ini dalam hidup Paulus. Today we will look at these two mysteries in the life of Paul. Dan kita akan temui bahwa saudara, bahwa Tuhan bekerja bukan saja secara misterius, cara-cara yang tidak dapat kita kenali, tapi dia juga bekerja dengan cara-cara yang menakjubkan. He also works in marvelous ways. Artinya adalah dia bekerja dengan cara-cara yang melampaui pemikiran kita, yang menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih besar. He works in marvelous ways, ways that are beyond our comprehension, resulting in greater and better outcomes. Saudara, setelah menghabiskan beberapa waktu di Athena dengan hasil yang bercampur, karena ada orang yang menerima tapi ada orang yang menolak Injil Kristus, Paulus memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. After spending time in Athens with mixed results, some refused but some accept the gospel of Christ, Paul decides to move on. Nah kali ini saudara, dia tiba di sebuah kota bernama Korintus. Kota ini terletak di Yunani, kira-kira 75 km dari kota Athena. Dan kota ini adalah kota pelabuhan yang paling kaya, kota terbesar di provinsi itu, lebih besar 5 kali daripada kota Athena. This time he lands in Corinth, another city in Greece, about 75 kilometers from Athens, the richest port and the biggest city in the province, 5 times as large as Athens. Nah saudara, di sana Paulus bertemu dengan seorang Yahudi bernama Aquila, seorang yang berasal dari Pontus, adalah saat itu provinsi Roma, sekarang berada di negara Turkey. And over there Paul meets a Jew by the name of Aquila, a native of Pontus, a Roman province, now in the country of Turkey. Saudara, Aquila dan istrinya Priscilla meninggalkan Roma, tempat di mana mereka biasa tinggal, karena Kaisar Claudius menyuruh orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. You see, Aquila and his wife Priscilla left Rome, where they used to live, because Caesar Claudius, has ordered all Jews to leave Rome. Nah, di Korintuslah Paulus berjumpa dengan mitranya yang baru ini. Mitra yang membuktikan diri menjadi mitra pelayanannya yang efektif dan setia. In Corinth, Paul meets his new partners, who will prove to be his effective and faithful partners. Saudara, kita tidak selalu tahu siapa yang akan kita jumpai. We do not know whom we will meet. Ada yang akan memang datang bertemu dengan kita membawa sukacita, tapi ada yang akan kita temui yang akan justru membuat kita ini sedih. Some will come and bring joy, but some will bring pain. Ada yang datang berjumpa dengan kita dan menjadi teman kita yang paling setia, dapat kita percaya, tapi akan ada yang datang yang justru menjadi orang yang tidak setia
dan tidak dapat dipercaya. Some who come to our lives will be our most faithful and trusted friends. But some will be our most disloyal and untrusted friends. Nah, saudara, kita benar-benar tidak tahu siapa yang akan kita temui. We do not know whom we will meet. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan tahu. But God knows, and this is the good news. Saudara, kenyataan bahwa Tuhan tahu siapa yang akan kita jumpai tidak berarti bahwa Dia akan melindungi kita dari perjumpaan dengan orang yang akan dapat melukai kita atau mengecewakan kita. The fact that God knows does not mean that He will always shield us from meeting those who will hurt and disappoint us though. Saudara, kenyataan bahwa Tuhan tahu berarti bahwa Dialah yang memegang kendali penuh atas siapa yang akan kita jumpai, dan semua akan digunakan olehnya untuk menggenapi rencananya yang baik dan yang sempurna. The fact that God knows simply means that He is in full control over whom we shall meet, and that all will be used to fulfill His good and perfect plan. Saudara, waktu kita membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita akan bisa menemukan nama Priscilla, Aquila berkali-kali. When we read Paul's writings, we will come across Priscilla and Aquila's names repeatedly. Mereka memperluas kerajaan Allah bersama Paulus, atau bahkan waktu tidak bersama dengan Paulus. They were there to advance the kingdom of God with or without Paul. Singkat kata, kita bisa menyimpulkan Paulus benar-benar diberkati mengenal pasangan ini. We can then say that Paul was truly blessed knowing this couple. Jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. So here's the first lesson we can glean. Saudara, tidak perlu kita merekayasa siapa yang nanti kita temui. There is no need for us to make things happen to whom we should meet. Saudara, Tuhan akan membawa orang ke dalam hidup kita yang Dia sudah tentukan cocok sesuai untuk mewujudkan rencananya. You see, God will bring into our lives those He deems well suited to fulfill His plan. Jadi saudara, bila bukan kehendaknya, betapa keras kita berusaha ya, tidak akan berhasil. If it is not His will, no matter how hard we try, we will not succeed. Kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang tepat itu. We will not meet those right people. Namun, bila dalam kehendaknya, maka Dia akan bawa orang-orang itu ke dalam hidup kita tanpa kita harus merekayasanya. However, if it is His will, He will bring them to us without our trying to make it happen. Kadang saudara, kita ini benar-benar butuh. Kita butuh pertolongan. Dan kita perlu orang yang dapat menolong kita. There are times in which we are desperate. We need help. And we need people who can give us the help that we need. Kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu dan kita yakin, nah, maka kalau kita dapat ini, hidup kita akan berubah. There are times we want something that we think can change our lives for the better. Nah, maka pergilah kita mencari-cari, dalam tanda kutip, juru selamat ini. We then go looking for this so-called saviors. Tidak salah mencari pertolongan. It is not wrong to seek help. Dan tidak salah berusaha untuk mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan itu. And it is not wrong to exert effort to find the help that we need. Namun,
Jangan sampai kita kehilangan perspektif bahwa Tuhanlah yang dapat menolong kita. But we must not lose perspective that it is God who can help us. Dan bila bukan kehendaknya, kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang kita dambakan itu. And if it is not His will, we will never get to meet these people. Dan terpenting adalah, jangan sampai kita berusaha berrekayasa terlalu keras berjumpa dengan orang-orang itu atau mendapatkan pertolongan itu sampai-sampai kita mengkompromikan integritas kita. More importantly, do not try too hard to obtain the help we want to the point that we lose our integrity. Saudara, kadang karena kita ini akhirnya gelap mata, kita lakukan apa saja untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Sometimes we cannot see clearly anymore. We become blinded and we just do whatever it takes to get what we want. Jangan, saudara. Kalau jalan kita sudah salah, berkat Tuhan tidak akan menunggu kita. Remember this. If we take the wrong path, the blessings of God, the favor of God will not be waiting for us there. Jadi selalu tempuh jalan yang benar. Selalu tempuh jalan yang benar. So always take the right path. Apapun hasilnya, kita tahu ini yang Tuhan restui. Whatever the outcome is, at least we know this is what God is in favor of. This is what He approves of. Jadi jangan sampai mengorbankan integritas kita demi pertolongan atau kebutuhan itu. So do not ever sacrifice our integrity for the sake of getting something that we want. Mari kita lihat pelajaran yang kedua. Now let us glean the second lesson. Sebelum tiba di Korintus, Paulus tidak tahu bahwa ada yang namanya Priscilla dan Aquila. Before he arrived in Corinth, Paul never knew that Aquila and Priscilla existed. Dia mungkin berpikir dia tiba ke sebuah tempat di mana tidak ada orang Kristen sama sekali, sama seperti tempat-tempat yang sebelumnya dikunjunginya. He thought he'd come to a place in which there was no Christian at all, just like all the places he visited before. Tapi ternyata, saudara, Tuhan sudah mengutus Aquila dan Priscilla ke Korintus. But long behold, God had already planted Aquila and Priscilla in Corinth. Bukan saja mereka sama-sama orang Yahudi perantauan, ya, Paulus sama seperti Paulus, mereka dilahirkan dan dibesarkan di luar Palestina, tapi mereka juga sesama pembuat kemah. Not only were they fellow diaspora Jews like Paul, they were born and raised outside of Palestine, but they were also fellow tent makers. Nah, kita dapat berkata, mereka itu mempunyai begitu banyak kesamaan dengan Paulus sehingga mereka cocok sekali bekerja sama. We can then say that they shared so much in common with Paul that they could work well together. Nah, coba kita mundur ke belakang sedikit ya. Let us backtrack a little. Paulus memulai perjalanan misinya bersama dengan Barnabas, sesama orang Yahudi perantauan dari Siprus. Paul began his missionary journey with Barnabas, a fellow diaspora Jew from Cyprus. Kemudian, saudara, dia pergi dengan Silas, seorang pemimpin gereja dari Yerusalem. Later he went with Silas, a church leader from Jerusalem. Dan terakhir, Paulus akhirnya juga pergi bersama Timotius, seorang pemuda, seorang setengah Yahudi, setengah Yunani dari Listra, sekarang berada di negara Turki. Subsequently, Paul was joined by Timothy, a young man, half Jew,
half Greek from Lystra, now in the country of Turkey. Dan sekarang di Korintus, dia kemudian bertemu dengan Aquila dan Priscilla. And now in Corinth, he's joined by Aquila and Priscilla. Saudara, daftar pekerja bertambah panjang sewaktu pekerjaan bertambah banyak. You see, the list of workers kept growing longer as the work grew greater. Nah, jadi inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can glean. Kita perlu mengantisipasi dan membuat rencana, tapi jangan berlebihan. We need to anticipate and make plans accordingly, but do not be overzealous. Saudara, Tuhan tahu apa yang akan kita perlukan, dan Dia sudah menyediakan penyediaannya untuk memenuhi apa yang nanti kita akan butuhkan. You see, God knows that what we will need, and He has already prepared for us the provision that we will need. Dia hanya belum menunjukkan itu kepada kita. He just has not shown it to us. Tapi sebetulnya, saudara, gudangnya penuh dengan penyediaan yang nanti kita akan perlukan itu. But He actually has a storeroom full of His provision. Nah, saudara, kalau kita perlu uang, Dia sudah punya uang itu. If we need money, He already has the money. Jika kita perlu orang, Dia sudah punya orang itu. If we need people, He already has people. Saudara, pelayanan, pekerjaan, dan hidup memang menuntut adanya perencanaan. Ministry, work, and of course life itself requires planning. Nah, kita perlu memang memandang ke depan, merencanakan apa yang nanti kita butuhkan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Sama seperti Yusuf menyediakan buat Israel dan Mesir selama 7 tahun kelaparan. We should look ahead and anticipate the needs so we can make appropriate plans to meet the needs. Just like Joseph prepared for the 7 years of famine. Tapi sekali lagi, jangan berlebihan. But once again, do not be overzealous. Saudara, jangan kita ini menimbun, karena pada akhirnya semua akan terbuang. Do not overstock, because in the end, all will go to waste. Inilah salah satu kesalahan yang seringkali kita perbuat. This is one of the most common mistakes we make. Kita membangun, mengantisipasi perkembangan. Ternyata perkembangan tidak kunjung datang. We overbuild to anticipate the growth that ends up never comes. Kita memanggil orang untuk memenuhi kebutuhan, ternyata tidak ada kebutuhan itu. We overhire to anticipate the needs that turns out never comes. Kita menyediakan supply yang banyak, berpikir akan banyak nanti yang membutuhkan, tidak terjadi. We oversupply for demands that never materialized. Saudara, Tuhan bekerja melalui pola tertentu. You see, God works through a certain pattern. Dan patternnya adalah ini. Kebutuhan dulu, penyediaan kemudian. Needs first, provision later. Dia akan menghadirkan kebutuhan. Setelah itu barulah dia akan menghadirkan penyediaannya. He exposes us to the need before He supplies us with the provision. Kalau kita ini terlalu banyak, menimbun terlalu banyak sebelum kebutuhan datang,
artinya tidak ada tempat bagi iman. If we are oversupplied long before the needs come, there will be no place for faith. Karena saudara, iman itu baru bisa muncul sewaktu ada kebutuhan, sebab kebutuhan memaksa kita bersandar pada Tuhan. You see, faith comes out of need because need forces us to depend on God. Nah, jadi sekali lagi ini pelajaran yang kita mesti ingat. Kebutuhan dulu, penyediaan kemudian. So remember this principle, how God works. Needs first, provision later. Nah, sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang ketiga dan yang terakhir. Now we come to our third lesson. Saudara, bukan saja Paulus tidak ada gambaran bahwa dia akan berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Mereka pun, Priscilla dan Aquila, tidak ada bayangan mereka akan berjumpa dengan Paulus. It was not only Paul who had no idea that he would meet Aquila and Priscilla. They both, Priscilla and Aquila, had no idea that they would meet Paul. Saudara, jadi kita bisa melihat di sini ya, mereka ini meninggalkan Roma bukan karena pilihan tapi karena terpaksa. You see, they left Rome not by choice but by force. Mereka diusir, mereka tidak diinginkan di sana. They're expelled, they're not wanted. Tapi ternyata saudara, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Tuhan ingin memakai mereka. But you see, long behold, God had a better plan. He wanted to use them. Nah, jadi inilah pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Here's then the third lesson we can learn. Kadang saudara, atau seringkali Tuhan menggunakan sesuatu yang pahit untuk membawa sesuatu yang manis. God often uses something bitter to bring about something better. Kita mungkin tidak langsung mengalami yang manis itu. Biasanya memang perlu waktu. We do not experience that sweetness immediately. Usually it comes later. Tapi pada akhirnya saudara, kita akan melihat sesuatu yang lebih baik muncul dari sesuatu yang pahit. But in the end, we will see something better out of something bitter. Saudara, tapi kita jangan sampai salah paham. Be that as it may, we should avoid this misunderstanding. Saudara, meskipun lebih baik biasanya datang setelah yang pahit bukanlah prasyarat untuk mendapatkan atau mencicipi yang lebih baik. Even though better often comes after bitter, bitter is not a prerequisite to better. Sekali lagi ya saudara, meskipun yang baik biasanya datang setelah kita menjalani yang pahit, tapi yang pahit bukanlah syarat untuk kita menerima yang lebih baik itu. Jadi saudara, kita bisa melihatnya. Bukankah Tuhan sering memberikan kepada kita yang baik-baik tanpa kita harus menjalani yang pahit-pahit? Often God blesses us with something better without making us experience something bitter. Jadi jangan salah sangka. So do not misunderstand this. Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat. Dia baru berikan kepada kita permen setelah kasih kita sesuatu yang pahit. God does not give us candy after He gives us something that is bitter. Tidak, saudara. Tidak. Tapi ini yang sering terjadi. Setelah kita mengalami sesuatu yang pahit, tidak akan dapat menikmati sesuatu yang manis. But this is what usually happens.
after tasting something bitter, going through something very bitter, we experience something better. We experience something sweeter. Saudara, hidup adalah misteri. Life is full of mystery. Misteri apa yang akan terjadi pada hidup kita. Dan misteri siapa yang akan kita temui. The mystery of what will happen to us and the mystery of whom we shall meet. Saudara, ini dua-duanya adalah misteri buat kita sebab kita tidak tahu siapa yang akan kita jumpai dan apa yang akan terjadi. These are mysteries to us because we do not know what will happen to us and whom we shall meet. Tapi saudara-saudara, nah, ini bukanlah misteri buat Tuhan. But they're not mysteries to God. Kenapa saudara? Bukan saja Tuhan sudah tahu, tapi dia memegang kendali atas apa yang menimpa kita dan siapa yang akan kita jumpai. Not only does He know, but He's also in full control over what happens to us and whom we shall meet. Dan Dia akan memakai apa yang terjadi pada diri kita dan orang yang Dia bawa ke dalam hidup kita untuk menggenapi rencananya. And He uses what happens to us and the people He brings to us to fulfill His plan. Kita aman di dalam tangan Tuhan sebab tidak ada misteri buat Tuhan. We are secure in the hands of God because there is no mystery to God. Untuk mengakhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan perenungan ini. In conclusion, I'd like to leave you with this thought. Saudara, sekilas kita melihat sepertinya perjalanan Paulus mengabarkan Injil Kristus kok mencok-mencok, tidak ada rencana. You see, it looks as though Paul's travel itinerary to share the gospel of Christ was haphazard, as if there is no itinerary. Tapi sebenarnya ada. But there was. Tuhanlah yang membuat rencana perjalanan itu dan Paulus hanya mengikuti. It is God who made the itinerary. Paul just followed. Nah saudara, kadang kita juga bertanya-tanya, kemana sih arah hidup kita? Karena kok kita tidak melihat rencana perjalanannya? Sometimes we too wonder where our lives are going because we do not see any itinerary. Tapi saudara, sebenarnya ada. But there is. Tuhan sudah membuat rencana perjalanan kita. God has made the travel plan. Tempat yang akan kita kunjungi, tempat dalam hidup ini, dan orang yang akan kita jumpai, semua ada dalam rencana perjalanannya. The places we'll visit, situation in life that we will have to be in, and people that we will meet are all in His itinerary. Kita hanya perlu percaya kepadanya dan mengikutinya. We just need to trust Him and follow Him. Setiap 6 bulan sekali saya harus menjalani pemeriksaan. Every 6 months I have to see my doctor. Saudara, setiap kali mau bertemu dengan dokter, saya cemas. Every time I want to see my doctor, I get anxious. Karena saya bertanya-tanya apakah hasilnya lebih buruk daripada 6 bulan yang lalu. Because I always ask, will the result of the test worse today than it was 6 months ago? Saudara, saya tidak bisa menghilangkan hasil yang buruk itu. Saya hanya dapat menghadapinya. I cannot
make that bad result disappear. I have to face it. Tapi saudara, yang membuat saya selalu kuat adalah saya tahu bahkan kalau hasilnya memburuk pun Tuhan memegang kendali atas yang buruk itu. You see, this is what I think that gives me strength and encouragement. Be that as it may, that I have to face that which is not good, but I know He has full control over that which is not good. Saudara, Tuhan bukan saja memegang kendali atas hal-hal yang baik, Dia juga memegang kendali atas hal-hal yang buruk. You see, God is not only in control over the good things, but He is also in control over the bad things in life. Saudara, rasa aman kita, ketentraman kita bukan datang karena semua berjalan baik. Our peace, our security doesn't come from the fact that everything goes right and well. Ketentraman dan rasa aman kita muncul dari kenyataan bahwa Dia pegang kendali bahkan atas yang buruk sekalipun. Our peace, our security come from the fact that He is in control even over that which is bad. Kenapa saudara? Dia sedang membawa kita menjalani hidup ini. The reason is very obvious. He is the one who is taking us into this itinerary. Dia tahu tempat-tempat yang akan kita kunjungi. He already knows places that we will visit. Dia tahu orang-orang yang nanti kita akan temui. He also knows people that we will meet. Jadi kita ikut saja. So we'll follow Him. Dan kita percayakan semua padanya. And trust Him for everything. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Saya mau ngomong sedikit. Ini hari saya datang ke gereja. Cerita Paul, yaitu saya mimpi saya masih kecil sama adik saya yang perempuan. Kok aneh ya? Bisa sama. Begitu saya bangun, saya ngomong sendiri, ini aneh, gue nih mimpi apa, gitu ya. Saya mimpi sama adik saya yang paling kecil, Yucil, yang saya panggil Yucil. Nah sekarang datang ke gereja, oh my God, the same story. Same story. Kenapa tuh? Wow. Tuhan sayang tante. Tuhan mau ingetin tante bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan tante. Makanya Tuhan ingetin tante, adik tante Yuce yang sayang tante. God loves you. God loves you so much that Bisa sama. He wants you to know He cares for you by giving you that dream about Yuce. Saya nggak minta loh. Okay. Tahu-tahu dalam mimpi kok begini sama ceritanya Paul. Yeah. Oh, Okay. thank you, Lord. Thank you, Lord. You love me so much. I will say thank you to you. Okay. Oh, my God. Oke, thank you tante. Kita doa sekarang tante ya. Iya. Tante mau doa buat kita semua. Oke. Would you like to pray? Okay. Ya Bapa kami di surga, saya datang ke rumahmu untuk memperlihatkan apa yang saya saksi di dalam kehidupan saya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, saya ucap atas bimbinganmu sepanjang hidup
Amin. Amin. Makasih Tante. Tuhan berkati kita semua. Tante Agnes baru saja memberikan kepada kita kesaksiannya ya. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Tuhan tahu kita semua masing-masing. Dan Tuhan cinta kita. Our God is a personal God and He loves us all. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Darahmu Yesus. Let's prepare our heart to receive the Holy Communion, Jesus blood. Let's sing Jesus blood. Para diakon untuk maju ke muka untuk melayani perjamuan kudus ini. Marilah kita siapkan hati dan berdoa. Let us prepare our hearts.
surga, kami hendak mengambil bagian makan roti dan anggur, mengingat kematian-Mu. We are going to partake, Lord, the Holy Communion, to eat the bread and drink the wine, to remember your death. Biarlah Tuhan Yesus, kami merenungkan dan kami mensyukuri atas pengampunan-Mu, kasih karunia-Mu yang sangat besar kepada kami. While we do that, Father, we pray, may we meditate and give you thanks for your sacrifice, your atonement, your loving kindness, and your grace that you have shown us by your death on the cross. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and he had given thanks. He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saya meminta Ibu Poppy untuk berdoa sebelum kita mengambil dan memakan roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami pada saat ini. Tuhan, kalau pada saat ini kami juga boleh makan roti ini Tuhan, biar kami boleh mengingatkan akan pengorbananmu
lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita mengambil roti ini dan marilah kita memakannya. Have the bread and let's eat this. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way after supper he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Saya minta kesediaan Kak Thomas untuk berdoa sebelum kita meminum anggur ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau mau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami juga pada saat ini sehingga kami layak minum darah-Mu dan menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pimpin kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kami selanjutnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami berdoa kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan menjadi tebusan bagi dosa umat manusia, supaya orang melihat Engkau sudah mati buat kami. We pray, Heavenly Father, wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus Christ, who has died for our sins. So through our lives, people will see there is forgiveness of sin through Jesus Christ. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan, yang memberikan kepada kami kepastian maut sudah dikalahkan dan hidup yang kekal sudah diberikan kepada kami. And wherever we go, may we also bring the resurrected body of the Lord Jesus Christ to show that you have overcome death and that you have given us eternal life. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Paduan Suara Gereja berjudul Tiap Saat, Moment by Moment. We're going to listen an offering by the church choir group. They're going to sing Moment by Moment.
persembahan syukur kepada Tuhan dan Gembala kita Yesus Kristus yang memelihara kita. Now it's time for us to bring our offering of thanksgiving to our Lord Jesus Christ, the Good Shepherd who has blessed us. I invite the ushers to come forward. Saya meminta kesediaan Ibu Giok untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang Tuhan, kami ingin mengembalikan sedikit sekali dari berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau memakai yang sedikit ini Tuhan untuk melebar luaskan nama dan kerajaan-Mu di bumi ini. Berilah hikmat kepada para pengurus untuk tahu mengelola ini ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Presti untuk pujiannya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pulang dengan sukacita karena Tuhan telah memberikan kita nyanyian baru. Let's before we end the service, let us sing with joy because God has put a new song in our heart. Mari kita nyanyikan, Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari kita bangkit berdiri. Untuk memuji-muji Allah kita.
menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya memohon perhatian saudara untuk melihat beberapa pengumuman. I want to make an announcement, and the English version will be on the monitor. For time's sake, I'm just going to say it in Indonesian. Yang pertama, hari ini tidak ada latihan paduan suara. Dan yang kedua, terima kasih untuk semua pelayan-pelayanan Tuhan yang sudah berbakti minggu ini. Dan yang ketiga, kami ingin selalu mengundang saudara yang baru datang untuk berdiri dan memperkenalkan saudara namanya. Ada yang baru pertama kali datang dari di kiri, maybe? Anyone come for the first time who would like to welcome you? Can you stand up? Tidak ada? Atau malu-malu? Yang kanan ada yang baru datang? Oke. Jika kami semua senang untuk melihat semuanya datang ya. Selamat ulang tahun untuk Nitya Indrabudi 2 Agustus, untuk Daikun, untuk Madison Monica, Brian Sam, untuk Pak Joseph Lim, untuk Pak Indra Dishan. Happy birthday. Oh sorry, Ibu Indra Dishan. Keluar salah. Oke, persembahan ada di bulletin dan juga untuk pelayan yang untuk minggu depan untuk dilihat. Mari kita berdoa, kita akan makan siang dan bersekutu. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk firman dan waktu kami bersama untuk memuji-Mu. Our Father in heaven, thank you for your word and for the time we have here to worship you. Kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan. Thank you Lord for the food, and berkati semua yang sudah menyiapkan makanannya. Bless those who prepare the meal. Kami ingin bersama-sama menikmati makanan siang. Biarlah kami boleh menguatkan satu sama lain dengan perkataan kami. We're going to enjoy lunch together. Please bless our conversation so we could build each other with our words. Amen.